Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Alfia F dengan NIM 2113609. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar geografi tanah. Dalam pengantar geografi tanah, setidaknya ada 3 bahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada pengertian tanah dan geografi tanah, yang kedua ada pedologi, dan yang ketiga ada edafologi. Yang pertama kita masuk pada pengertian tanah dan geografi tanah. Nah, semua orang yang tinggal di muka bumi ini tentunya tahu apa itu tanah. Jika kita bertanya tentang tanah kepada seseorang, maka jawaban yang akan kita dapat itu tentunya akan berbeda tergantung dari latar belakang orang tersebut. Misalnya, jika kita tanya tentang tanah kepada petani, maka kemungkinan jawaban yang akan kita dapat adalah tempat tumbuhnya tanaman. Atau jika kita bertanya tentang tanah kepada produsen batu bata atau genting, maka kemungkinan jawaban yang akan kita dapat itu adalah tanah sebagai bahan baku untuk pembuatan batu bata ataupun genting. Nah, mengingat luasnya pengertian dari tanah tersebut, maka kita perlu spesifikasi dari pengertian tanahnya. Jadi, di sini kita akan membahas pengertian tanah itu menurut beberapa ahli. Yang pertama, Berzelius 1803 itu menyatakan bahwa tanah merupakan laboratorium kimia alam di mana proses dekomposisi dan reaksi sintesis kimia itu berlangsung secara tenang. Atau menurut Raman pada tahun 1917 mendefinisikan tanah itu sebagai batuan yang sudah dirombak menjadi partikel kecil yang sudah diubah secara kimiawi bersama sisa tumbuhan dan binatang yang hidup di dalam ataupun di atasnya. Kemudian menurut Marbut 1927 itu menyatakan bahwa tanah merupakan lapisan paling luar dari kulit bumi yang biasanya itu bersifat tak padu atau unconsolidated, mempunyai tebal mulai dari selaput tipis sampai lebih dari 3 meter yang berbeda dengan bahan di bawahnya. Nah, biasanya dalam hal warna, sifat fisik, susunan kimia, mungkin juga proses-proses kimia yang berlangsung, sifat biologi, reaksi, dan morfologi. Jadi, berdasarkan pengertian tanah menurut beberapa ahli tersebut, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menempati sebagian besar permukaan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula. Nah, dari definisi ini nampak bahwa terdapat 5 faktor yang berpengaruh dalam pembentukan tanah, yaitu ada iklim, jasad hidup, bahan induk, relief, dan waktu. Lalu, apa itu geografi tanah? Jadi, geografi tanah ini adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang karakteristik dari berbagai jenis tanah dan sebaran dari berbagai jenis tanah yang ada di muka bumi. Nah, sebenarnya karakteristik berbagai jenis tanah ini dipelajari dalam ilmu tanah, tetapi geografi tanah ini lebih menekankan pada sebarannya dari berbagai jenis tanah dan mempelajari faktor-faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan jenis tanah antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Adapun tujuan dari geografi tanah ini adalah untuk mencatat dan menjelaskan genesis perkembangan sifat-sifat dan agihan atau persebaran tanah-tanah di permukaan bumi yang diwujudkan dalam peta tanah. Nah, dalam membahas ilmu tanah tersebut, akan terdapat 2 sudut pandang kajian, yaitu pedologi dan edafologi. Ini akan kita bahas selanjutnya. Kita masuk pada pedologi. Jadi, pedologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni pedon yang berarti tanah, serta logos yang berarti pengetahuan. Jadi, dapat kita artikan bahwa pedologi ini adalah pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang tanah. Pedologi adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari seluruh aspek tanah, peran organisme, karakter tanah, deskripsi, serta pemetaan tanah, dan asal-usul pembentukan tanah. Jadi pedologi ini menekankan pembahasan ilmu tanah itu sebagai ilmu pengetahuan alam yang murni, seperti meliputi genesa tanah atau asal mula pembentukan tanah, dan klasifikasi serta pemetaan tanah yang mencakup nama-nama, sistematik, sifat kemampuan, dan penyebaran berbagai jenis tanah. Selanjutnya, edafologi. Jadi, apa itu edafologi? Edafologi itu berasal dari kata edafon, yang berarti tanah yang subur. Maka, edafologi adalah ilmu untuk mempelajari tanah dan hubungannya dengan tumbuhan dan lingkungan sekitarnya. Edafologi ini menekankan pembahasan mengenai penggunaan tanah untuk pertanian. Nah, dalam hal ini, penyelidikan tanah itu dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tanah dengan tanaman tingkat tinggi agar mendapatkan produksi pertanian yang seoptimal mungkin.
Nah, konsep edapologi ini hanya berfungsi jika reaksi penentu dan sifat dasar tanah itu telah diungkapkan oleh konsep pedologi. Adapun konsep edapologi yang harus bisa mengidentifikasi dan menerangkan perbedaan produktivitas tanah, mengembangkan cara meningkatkan produktivitas tanah, dan memelihara kelestarian tanah serta memperbaiki tanah yang rusak. Nah, lalu apa itu perbedaan dari pedologi dan edafologi? Jadi, berdasarkan kajian pedologi, itu mengkaji tanah berdasarkan dinamika dan evolusi tanah secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan alam yang murni. Nah, kajian ini meliputi fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, morfologi tanah, klasifikasi tanah, survei dan pemetaan tanah, analisis bentang lahan, serta ilmu ukur tanah. Sedangkan kajian edafologi ini mengkaji tanah itu berdasarkan peranannya sebagai media tumbuh tanaman. Nah, kajian ini meliputi kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, agrohidrologi, pupuk dan pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi tanah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.